Selanjutnya pengolahan data, yaitu terdiri dari pembangkit sinyal, detektor, pemrosesan sinyal, dan penampilan. Pembangkit sinyal. Pembangkit sinyal dapat berasal dari cuplikan itu sendiri. Misalnya massa dari komponen yang ditimbang pada neraca analitik. Maka pembangkit sinyalnya adalah massanya itu, jadi beratnya dari sampel itu. Itu nanti akan memberikan sinyal sekian gram gitu ya. Jadi akhirnya dari massanya sampel itu. Kemudian ionmeter. Sinyalnya berasal dari keaktifan dari ion-ion dalam larutan. Ini nanti kita pelajari di potensiometri. Kemudian UV vis. UV vis pembangkit sinyalnya adalah lampu D2. Ya, untuk daerah UV, kemudian lampu Wolfram itu untuk daerah visible. Kemudian detektor atau transdusernya adalah komponen yang mampu menampung sinyal analitik dan mampu mengubahnya menjadi bentuk sinyal lainnya. Biasanya berupa tegangan listrik, arus, tahanan listrik. Ya, sebab sinyal-sinyal listrik ini dapat diperkuat atau diamplifikasi dan mudah ditampilkan untuk dibaca. Sebetulnya aslinya itu sinyal itu kecil ya. Sinyal itu kecil sehingga di situ di instrumen tadi ditambah amplifier, jadi untuk meningkatkan sinyal. Ya seperti suara ya. Suara aja kalau tanpa mic misalnya ya, itu gak ada suaranya lemah gitu ya. Kemudian dengan mic, kemudian ada amplifikasi yang lebih ini ya, sehingga bisa suara itu lebih kuat seperti itu ya. Jadi awalnya itu kecil sebetulnya, arusnya juga sangat kecil karena konsentrasi kecil, sehingga dengan menggunakan amplifier ya di dalam alat itu maka dia bisa diperbesar. Kemudian pemrosesan sinyal adalah dengan cara memodifikasi sinyal yang diterima oleh detektor menjadi bentuk-bentuk yang mudah diamati atau dibaca. Kemudian mampu menghitung jumlah sinyal yang masuk menjadi satuan-satuan sinyal yang sebanding dengan banyaknya sinyal analitik yang masuk sampel. Kemudian penampilan bisa berupa meteran atau jarum, digital, atau puncak-puncak. Sekarang yang banyak adalah digital ya, langsung keluar angka seperti itu. Ya, jadi zaman dulu itu menggunakan jarum begitu ya. Jadi tapi untuk speedometer itu sampai sekarang masih banyak menggunakan jarum ya. Kira-kira kenapa? Ya, itu. Kalau dugaan saya sih kalau menggunakan meteran itu kan kalau dari kiri kemudian dia menganan dan sebagainya itu kan nanti berarti di situ kecepatannya semakin tinggi gitu. Kalau nanti langsung berupa angka itu kadang-kadang orang agak lebih sulit untuk memprediksi bahwa kecepatannya itu berapa, meskipun itu jelas-jelas ada angka ya. Kemudian ada puncak-puncak. Puncak-puncak itu macam-macam ya. Jadi nanti untuk UV vis itu bentuk puncak-puncak. Tapi nanti puncak itu pun juga nanti ada digitalnya. Jadi ada angka tertentu di dalam di puncak itu. Tetapi puncak-puncak itu masih diperlukan ya, sangat diperlukan. Termasuk untuk volta, kemudian untuk GC, HPLC itu bentuknya puncak-puncak. Meskipun nanti itu tadi luas area diketahui atau tinggi puncak diketahui ya, bisa dihitung, tapi tetap yang namanya puncak-puncak tadi masih diperlukan. Kemudian hierarki dalam metode analitik. Ada teknik, ada metode, ada prosedur, ada protokol. Teknik adalah prinsip keilmuan yang telah ditemukan dan digunakan untuk memperoleh informasi sebagai mengenai komposisi. Contoh spektrofotometri ya. Teknik spektrofotometri, teknik voltametri, teknik HPLC itu teknik ya. Nanti di dalam teknik-teknik itu ada metode. Ya, jadi nanti di dalam teknik-teknik itu ada metode. Metode adalah adaptasi yang jelas dari suatu teknik yang digunakan untuk kepentingan pengukuran terseleksi. Contoh penetapan gas SO2 dengan menggunakan
pararosanilin secara spektrofotometri. Jadi metode analisis SO2 ini menggunakan reaksi pararosanilin. Sedangkan tekniknya adalah spektrofotometri. Nanti di dalam spektrofotometri itu penentuan SO2 itu dengan reaksi yang lain juga ada. Maka itu pararosanilin ini harus disebutkan. Berikutnya adalah prosedur. Prosedur adalah petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan suatu metode. Contoh, penetapan SO2 dengan pararosanilin secara spektrofotometri dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dari ASTM, AOAC, gitu ya. Jadi nanti ini adalah referensi yang bisa digunakan untuk mencari suatu metode. Ya. Nah, kita untuk praktikum itu biasanya kan kita ada prosedur ya seperti itu. Ada prosedur, jadi pertama kita harus melakukan apa, berikutnya apa, dan sebagainya. Itu adalah prosedur. Kemudian protokol. Protokol adalah penentuan yang lebih spesifik dari prosedur. Protokol bisa berasal dari modifikasi suatu metode atau prosedur yang dikembangkan lebih spesifik untuk tujuan tertentu. Jadi lebih rinci dari prosedur ya. Kalau sekarang ya, saat ini juga ada protokoler COVID ya. Jadi itu sangat detail berarti ya. Lebih detail dari suatu prosedur daripada prosedur. Ya, jadi protokol itu lebih detail dari prosedur. Misalnya cara menggunakan masker ya. Tidak sekedar tempel, lah itu harus bagaimana. Lah itu lebih detail. Lah itu namanya protokol. Misalnya penggunaan masker itu sampai samping ini tertutup, ya. Kemudian sampai dagu dan bagian ujung, bagian paling enggak itu di hidung ya, sudah menutupi hidung sampai tertutup ya, supaya nanti virus-virus tidak bisa masuk dan sebagainya. Itu jadi makanya itu protokol. Kemudian validasi metode analisis. Dan suatu metode itu harus valid ya, harus valid. Dan awalnya suatu metode itu ditemukan dari suatu penelitian. Kemudian apakah metode bisa dipakai secara umum apa tidak, begitu. Kita di dalam kimia analitik itu selalu mengembangkan suatu metode, tetapi metode yang kita gunakan nanti itu orang lain memberikan hasil yang sama apa tidak kalau menggunakan metode yang kita buat ya, begitu. Jadi nanti kalau memang itu metode itu memang bagus ya dan valid gitu ya, itu bisa diuji cobakan di beberapa laboratorium, apakah nanti memberikan hasil yang sama, begitu. Dan tidak hanya di Indonesia saja, jadi itu harus dunia ya, seperti itu. Jadi mungkin benua negara-negara begitu ya, dan nanti apakah metode kita tadi diakui apa tidak. Tetapi metode analisis yang kita gunakan untuk analisis misalnya untuk praktikum itu biasanya yang memang sudah valid ya. Kemudian metode itu harus mempunyai kriteria seperti ini, jadi dia harus presisi, akurasi, ya. Kemudian sensitif, kemudian punya limit deteksi yang bagus, yang kecil misalnya, kemudian jangkau konsentrasinya itu berapa sampai berapa, kemudian selektivitas. Kemudian ada lagi karakteristik tambahan, yaitu kecepatan analisis, kemudahan analisis, skill dari yang dimiliki oleh operator, kemudian biaya dan ketersediaan alat, kemudian biaya bersampel. Jadi nanti pertimbangan dalam suatu memilih metode itu ini yang kita pertimbangkan. Ya, jadi ingin cepat menggunakan metode apa, ingin murah menggunakan, tapi tentunya tidak boleh lepas dari ini semua. Ya, jadi harus presisinya harus bagus, akurasi dan sebagainya. Ini harus benar gitu ya. Ini tambahan. Dan untuk presisi, itu dasarnya adalah standar deviasi absolut. Kemudian standar deviasi relatif, RSD, kemudian koefisien variasi atau KV, kemudian varian. Nah, ini semua mungkin di statistik ada ya, atau nanti di metodologi penelitian, MedPen. Nah, itu. Kemudian akurasi.
Akurasi adalah kesalahan absolut atau kesalahan relatif yang ditentukan. Kemudian sensitivitas menggunakan kalibrasi, ya, sensitivitas analitik. Dan batas deteksi menggunakan belangko. Jadi pengukuran belangko itu diukur berkali-kali berapa sinyalnya begitu ya. Kemudian ring konsentrasi ya. Jadi nanti apakah ya mulai berapa sampai berapa sehingga nanti metode itu dalam pengukuran dilakukan pada konsentrasi tersebut. Kemudian selektivitas. Itu dasarnya adalah mengukur koefisien selektivitas. Nah, presisi. Presisi adalah reprodusibilitas atau keterulangan, yaitu keseksamaan dalam percobaan. Contoh paling sederhana yang kita telah melakukan, misalnya kalau kita titrasi, ya, selisih antara titrasi yang satu dan yang lain, ya, itu tidak boleh lebih dari 0,05 mililiter, begitu ya. Jadi kalau kita presisinya bagus, diharapkan nanti hasil dari percobaan itu adalah bagus, gitu ya. Termasuk orang mau membuat mur dan baut itu ya, itu juga harus presisi. Kalau tidak presisi nggak bisa digunakan itu. Ya, jadi harus presisi, tetap di situ ya. Jadi keterulangan. Contoh ini. Kalau kita lihat ini kacau ya. Presisinya tidak, akurat juga tidak. Akurat itu kita lihat di titik tengah ini ya. Ini presisinya tidak, akurat juga tidak. Kemudian kalau ini tidak akurat, dia tidak bisa di titik tengah ini. Tetapi dia presisi di sini. Selalu di sini. Nah, ini penyebabnya tahu, ini bisa dicari ini penyebabnya. Kenapa kok selalu di sini? Dia itu sebenarnya presisi, tapi selalu di sini. Misalnya salah satunya contoh ya. Misalnya ada yang buta warna. Nah, buta warna itu untuk mendeteksi warna dengan cepat itu agak membutuhkan waktu begitu. Jadi keakuratannya rendah meskipun dia bisa presisi. Artinya begini, kalau orang lain bisa menentukan warna itu dalam sepersekian detik. Begitu melihat warna merah, oh itu merah. Tapi kalau untuk yang buta warna, misalnya bukan buta warna total ya, buta warna parsial, itu dia membutuhkan waktu. Nah, waktunya dia selalu sepersekian detik, selalu tetap. Nah, itu sebetulnya dia sudah presisinya bagus, cuma kurang tepat, gitu ya. Kemudian di sini bisa tepat dia, tapi tidak presisi. Ya, jadi mencar-mencar. Kalau ini tepat dan presisinya tinggi ya, sangat tepat dan presisinya tinggi. Kemudian akurasi, ya ketepatan, menunjukkan kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Biasanya diungkapkan sebagai kesalahan relatif atau kesalahan mutlak. Seperti di kimia analitik kualitatif ya, kita misalnya literasi, misalnya antara yang diberikan dan yang dilaporkan, itu selisihnya berapa. Kemudian dibagi dengan aslinya. Ya, ini adalah kesalahan relatif. Sedangkan ini adalah mutlak. Sesungguhnya dikurangi yang dilaporkan begitu ya. Hasil pengukuran. Nah, itu mutlak. Kalau yang ini relatif jadi dibagi dengan yang sesungguhnya. Jadi nilai pengukuran dikurangi nilai sesungguhnya dibagi. Ini mutlak ya harganya ya. Jadi semua positif, bukan ada negatif. Dan ini akurasi dan presisi. Di sini berarti apa ini? Akurasinya bagus, presisinya bagus. Kalau ini kacau dua-duanya. Kalau ini presisi tapi tidak akurat ya harusnya di sini. Ini juga kacau. Tapi dia selalu di daerah sini. Ini ada contoh ya, 3 orang analis
analis 1, 2, dan 3. Kemudian seharusnya adalah 10,1% ya. Kalau analisis 1 ini, nah ini kalau kita lihat dia nggak jauh-jauh dibandingkan dengan ini. Oh, ini juga tidak jauh-jauh, cuman dia ini presisi tapi tidak tepat. Kalau di sini ya presisi ya tepat. Ya, kalau kita melihat ini analisis kedua ini, dia presisi di 8,1, 8,0, 8, semua angkanya 8 dan angka belakangnya ini hampir sama. Tetapi dia mempunyai kesalahan yang cukup besar, yaitu 2%. Kalau analis, ya jadi yang terbaik adalah yang analisis 1 ini, analis 1. Kemudian analis yang orang yang ketiga ini kacau, dia tidak presisi. Tetapi kemudian kalau dilihat keakuratannya dibandingkan dengan yang kedua ini, maka dia lebih baik karena kesalahannya lebih kecil. Tetapi sebetulnya ini hanya karena kebetulan. Ya, sebetulnya ini hanya karena kebetulan. Ya, jadi dia kerjanya kacau, tapi bisa menemukan tertentu. Misalnya angka yang lebih dekat, relatif lebih dekat daripada yang analis yang nomor 2 ini. Ya, jadi yang bagus adalah analis nomor 1. Dia presisi, dia juga akurat. Kemudian sensitivitas. Tergantung instrumen dan metode. Menurut Ayubek, kepekaan kalibrasi adalah kemiringan atau slope kurva kalibrasi pada konsentrasi yang memberikan hubungan yang linear. Nah, biasanya kalau dia semakin sensitif, maka slope-nya semakin besar. Gitu ya. Jadi kalau kita hubungan antara konsentrasi, ya, misalnya kita buat kurva, ini konsentrasi, kemudian ini absorbansi gitu ya, misalnya absorbansi, maka kalau kemiringannya itu cukup besar, maka dia sensitif ya. Jadi slope-nya besar. Kalau misalnya dia kemiringannya rendah begini, maka dia kurang sensitif ya. Jadi ada hubungannya dengan slope kemiringan. Kemudian dalam AS, sensitivitas adalah harga konsentrasi dari unsur dalam larutan dalam mikrogram per mililiter atau ppm yang menghasilkan sinyal pancaran sebesar 99% atau serapan sebesar 0,0044. Jadi konsentrasi yang memberikan absorbansi sebesar 0,0044. Nah ini ya, sensitivitas adalah angka ini dibagi M. M ini adalah slope-nya. Jadi slope dari pengukuran hubungan antara konsentrasi, ya, konsentrasi dan absorbansi. Nah itu nanti akan ada kemiringan begitu. Nah kemiringan itu adalah slope ini. Kemudian dalam potensiometri, sensitivitas itu juga slope ya. Jadi kemiringan adalah angka ini. Ya. Ini faktor Nernst per N. N ini adalah muatan ya. Misalnya ada muatan 2, ada yang 1, ada yang 3 begitu. Kalau muatannya 1 berarti 0,059 volt gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bersamaan regresi linier, maka ini Y misalnya ya. Y sama dengan AX ya. Ini X, sumbu X itu adalah ini. X ini A atau slope, ini B. Ya, B atau intercept. Gitu ya. Jadi nanti akan lebih jelas pada kuliah masing-masing instrumen. Kemudian untuk spektrofotometri ya, kepekaan ya sama dengan AS ini ya. Sama dengan AS karena sama-sama spektro itu ya. Kemudian untuk membaca spektrofotometri UV vis itu absorbansi yang mempunyai kesalahan paling rendah adalah absorbansi 0,2 sampai 0,8. Sebetulnya aslinya kan 0 sampai 2 ya. Tetapi ternyata di daerah-daerah itu kesalahannya besar.
ya. Jadi kalau dibuat transmitansi atau transmiten, maka 30% sampai 70% transmiten ini adalah daerah yang mempunyai kesalahan pembacaan paling kecil, ya, di sini antara 0,2 dan 0,8. Sedangkan di daerah di luar itu, ya, di kiri maupun kanan, maka kesalahan pembacaannya, ini kesalahan itu semakin besar. Ya, batas deteksi. Batas deteksi adalah konsentrasi terendah dari suatu zat yang dapat ditentukan dan secara statistik dapat memiliki harga yang berbeda dengan belangko analitiknya. Konsentrasi analit yang menghasilkan absorbansi 2 kali fluktuasi larutan belangko. Ya, jadi ini biasanya untuk AS atau UV atau metode lainnya, ya, atau metode lainnya. Volta pun juga begitu, ya. Jadi nanti belangko itu diukur berkali-kali, 20 kali jumlah belangko, kemudian di situ ada simpangannya 3 kali N, kemudian dibagi dengan slope. Itu adalah batas deteksi pengukuran. Untuk potensiometri mempunyai cara tersendiri. Nah, ini untuk potensiometri itu punya cara sendiri, ya, tidak seperti yang tadi itu. Maka di sini ada batas deteksi rendah, ada batas deteksi tertinggi. Kemudian di sini adalah rentang pengukuran. Kemudian di sini ada slope, yaitu kemiringan. Kemiringan itu berhubungan dengan sensitivitas. Ya, ini batas deteksi rendah. Nah, idealnya seharusnya, ya, idealnya itu batas deteksi pasti di bawah, ya, harganya batas deteksi rendah, harganya lebih rendah dari rentang pengukuran, ya. Jadi tidak ada batas deteksi tiba-tiba di atas, dia mesti di luar dari rentang pengukuran, tapi luarnya nggak terlalu jauh, ya. Demikian juga batas deteksi atas itu juga ada di atas dari range pengukuran, gitu, ya. Jadi awal misalnya kalau konsentrasi terlalu rendah, maka potensialnya itu tidak memberikan hubungan linear, misalnya di sini, kemudian naik di sini, kemudian baru di sini memberikan linear, berikutnya tidak linear lagi. Nah, yang memberikan hubungan linear ini adalah rentang pengukuran, sedangkan yang tidak linear kemudian perpotongannya itu adalah batas deteksi. Kemudian selektivitas. Selektivitas adalah derajat yang menunjukkan metode tersebut bebas dari interferensi atau gangguan. Gangguan adanya spesies lain yang terkandung dalam matriks sampel. Jadi dalam sampel itu misalnya banyak komponen, yang ada A, B, C sampai Z. Kemudian kita hanya ingin menentukan A saja, bayangkan. Di situ berarti ada B sampai Z, sangat mengganggu misalnya. Nah, itu apakah dari B sampai Z tadi itu semua mengganggu ataukah hanya beberapa saja? Seperti itu, ya. Itu nanti metode itu harus selektif. Pada kenyataannya tidak ada metode analisis yang bebas secara total dari interferensi adanya spesies lain, sehingga interferensi dapat diminimalkan. Contoh, suatu sampel mengandung analit A yang potensialnya dipengaruhi oleh B dan C. Jika konsentrasi masing-masing spesies adalah Ca, Cb, dan Cc, dan sensitivitas kalibrasinya adalah Ma, Mb, dan Mc, maka sinyal instrumen memberikan ini sinyal adalah gabungan itu semua. Ini adalah slope masing-masing, ini konsentrasi. Nah, ya, itu semua seperti itu. Jadi nanti ketemunya adalah gabungan. Ya, seperti ini misalnya ada spesies A, ya, mempunyai kurva kalibrasi seperti ini, kemudian ada spesies B yang ternyata ada di bawah sini. Gitu, ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada di kuliah masing-masing. Terima kasih.